주문이라도 걸어놨나? 마늘이랑 은십자가? 아니, 나는 아무것도 안 보여. 김필중 시체가 발견됐어요. 지금이나 도원 고맙다는 말도 못했다고요. 알아주지도 못했는데. Kembali ke saat sebelum detektif Sin ditekam, seorang polisi yang berjalan ke arahnya tiba-tiba menyerangnya. Rupanya polisi itu adalah anak buah Jang Dori. Ketika detektif Sin berhasil melumpuhkan preman itu, tanpa ia duga, satu orang lain datang dan menikamnya dari belakang. Sedangkan Steve terlihat mencoba memberikan beberapa lembar uang pada Bora. Beruntungnya, Jong-ah tiba tepat waktu dan mengajak Bora pergi. Ia juga mengancam Steve agar tidak mendekati Bora lagi. Kembali saat Oh Il-yong kebingungan karena tak bisa masuk ke rumah wanita misterius itu, Kim-wook memutuskan untuk masuk ke dalam dengan melompati pagar. Namun, alarm keamanan berbunyi dengan keras dan membangunkan orang-orang. Tanpa pikir lagi, Kim-wook segera pergi dari tempat itu karena polisi juga datang ke sana. Setelah melihat kejadian itu, wanita misterius itu berusaha menelpon seseorang. Namun, orang yang ia telepon tak menjawab teleponnya. Ia terlihat mulai gelisah. Kim-wook segera bergegas pulang saat Jong-ah menelpon dan mengatakan kejadian yang menimpa Bora. Jong-ah menunjukkan foto Steve, namun Kim-wook tak mengenalnya. Setelah kejadian itu, Kim-wook bahkan lebih protektif pada Bora. 내일부터 내가 데리러 갈게. 학원에 있다가 내가 전화하면 내려와. Pagi harinya, Kim-wook mengajak Jong-ah dan Paman Jang ke apartemen Ibu Alice. Seperti dirinya, ternyata Paman Jang juga tak bisa melihat apartemen itu. Ia kemudian bercerita tentang Ibu Alice yang menikahi pria Korea dan dipukuli karena tak lancar berbahasa Korea. Suaminya juga melakukan hal yang sama pada Alice. Setelah kejadian itu, ayah Alice melarikan diri ke luar negeri. 내가 어디로 튀었는지 찾아낼 거야. Kim-wook kemudian mendapat telepon dari detektif Sin dan memintanya datang ke rumah sakit. Kim-wook sangat terkejut melihat kondisi detektif Sin yang terbaring di ranjang dengan perut yang terluka. Detektif Sin menceritakan kejadian penikaman dirinya. Ia juga menceritakan tentang pelacak Kim-wook yang ia temukan tak jauh dari lokasi jasad Kim Pil-jung berada. Hal ini membuat mereka mencurigai bahwa semua yang terjadi saat itu adalah ulah Jang Dori dan anak buahnya. Kim-wook kemudian menunjukkan foto Steve pada detektif Sin, namun detektif Sin juga tak mengenal pria itu. 근데 이 사람이 나랑 시간을 모르는 사람인데. Kim-wook kemudian kembali ke rumah wanita misterius itu dan membuat wanita itu semakin panik. Steve terlihat bertemu dengan Jang Dori. Ia menceritakan hubungannya dengan Lee Dong-min. Di masa lalu, Lee Dong-min mendekati Steve dan menawarkan sebuah pekerjaan. Steve yang tergila-gila dengan uang, tak peduli apapun pekerjaannya yang akan ia lakukan. Sebuah scene di masa lalu kemudian muncul, scene di mana Steve menikam ibu Kim-wook dan juga detektif Lee yang saat itu tengah menyelidiki tentang Choi Seung Contraction. 형님은 계산이 확실하고 Satuan tim narkoba dengan tergesa mendatangi sel tahanan Lee Dong-min dan berniat untuk menggeledah,nya. Namun sayang mereka terlambat karena Lee Dong-min telah tewas bunuh diri dengan menggantung lehernya. Jong-ah rupanya sudah mendapat identitas ayah Alice. Pria yang bernama Lee Chom-bom itu ternyata kabur ke Guam. Pagi harinya, detektif Sin sudah kembali ke kantor. Tentu saja ia mendapat teguran dari detektif Baek karena detektif Baek menyuruh detektif Sin untuk cuti sakit. 가만히 있다가 더 병나겠더라. Tak berapa lama kemudian, Paman Jang datang ke kantor dan terkejut melihat detektif Sin yang sudah bekerja kembali. Ia kemudian melaporkan orang hilang atas nama Alice dan ibunya. Ia juga melaporkan bahwa ayah Alice adalah pria kasar yang suka memukuli Alice dan ibunya. 몸은 한 달 전에 괌으로 출국했고요.
나수진 이앨리스는 출국기록 없습니다. 그리고 신영사 당분간 내근해. Kim Wook kemudian meminta Il-young untuk bertanya pada Ibu Alice, mungkin saja ayah Alice punya saudara di Guam. Il-young kemudian bercerita bahwa saat Alice tiba di Gongdan, saat itulah ia bisa melihat apartemen itu. Sebelumnya, meski ia melewati tempat itu berulang kali, ia tak pernah melihat apartemen itu. Il-young juga menceritakan bahwa ia pergi ke desa Duwon dan bertemu Thomas. Dari sanalah ia tahu tentang Kim Wook dan Paman Jang. Setelahnya, ia terus mencari keberadaan Kim Wook. Bahkan ia sampai lelah dan putus asa karena tak ada satupun manusia yang bisa melihat maupun mendengarnya. 어딜 가야 형을 만날 수 있을지 몰라. 너무 간절했거든요. Kim Wook yang mendengar itu tampak tertegun dan percaya bahwa tak ada kebetulan di dunia ini. Kabar meninggalnya Lee Dong-min telah sampai ke telinga detektif Shin. Ia tampak sulit mempercayainya, apalagi Lee Dong-min bukan tipe orang yang akan melakukan bunuh diri. Mereka juga mencurigai bahwa komplotan pembunuh ini sangat banyak karena mereka bisa dengan mudah membunuh orang yang berada dalam sel tahanan. Tentu saja, orang-orang ini juga sangat berbahaya. Oh Il-young terlihat sedang makan malam bersama Kapten Kang dan juga Alice. Setelah makan, Kapten Kang meminta Il-young untuk mencuci piring karena ia akan pergi ke rumah Pak Jung untuk mengantarkan Macaulay. Il-young dengan senang hati melakukan semua pekerjaan yang dipinta Kapten Kang. Mereka bahkan bercanda layaknya keluarga. 누가 보면 내가 이 동네 설거지 다 하는 줄 알겠어 진짜. 아이고 알았어. 내가 한 거야. 가서 씻어요. 근데 설거지를 입으로 하니까 그릇이 안 줄지. 이까짓 게 얼마나 된다고. 아이고. 아, 기계처럼 이렇게 딱 이렇게. Wanita misterius itu tampak mengambil sekantong infus lalu kembali memberikannya pada Il-young. Tak lupa juga ia mengelap wajah dan tubuh Il-young. Sementara itu, Kim Wook kembali bermimpi wanita misterius itu. Dalam mimpinya, wanita itu sedang mengelap wajahnya. Di atas meja, Kim Wook bisa melihat sebuah cincin yang sangat familiar untuknya. Hingga ia mengingat bahwa cincin itu adalah cincin persahabatan antara Il-young dan Kim Pil-jung. Ia juga mulai menyatukan teka-teki yang ia miliki. Alasan wanita itu berada di dalam mimpinya, alasan ia bisa melihat desa Gongdan, alasan mengapa Il-young tak bisa memasuki rumah itu, semuanya kini menyatu dalam pikirannya. Pagi harinya, wanita misterius itu rupanya telah bersiap pergi dan meninggalkan Il-young di rumah itu. Sementara Jang Dori mengabarkan pada Steve bahwa ia tahu keberadaan Il-young. Ia menemukan foto Il-young yang terbaring di sebuah rumah dari ponsel Kim Pil-jung. 주소 나한테 보내. 내 직접 봐야겠다. Oh Il-young keluar dari apartemen Ibu Alice dan tak percaya bahwa Kim Wook sudah menunggu di depan sana. Ia mengatakan bahwa ayah Alice tak punya saudara di Guam. Satu-satunya keluarganya adalah adiknya yang tinggal di Singapura. Kim Wook kembali menceritakan mimpinya tentang wanita itu pada Il-young. Namun sebelum ia mengutarakan pendapatnya, tiba-tiba sesuatu terjadi pada tubuh Il-young dan Il-young menghilang begitu saja. Kim Wook yang melihat itu tampak kebingungan. Ia memanggil Il-young, tapi pria itu tak ada dimanapun. Dengan cepat ia berlari seolah tahu tempat yang harus ia datangi. Di Gongdan, Kapten Kang yang sedang mengobrol dengan Paman Jang dikejutkan dengan kedatangan Il-young melalui pohon itu. Il-young tampak kebingungan, bahkan saat Kapten Kang menanyakan apa yang terjadi, ia tak tahu harus menjelaskan apa. Ia hanya bisa menjelaskan bahwa ia sedang bersama Kim Wook di taman, lalu tiba-tiba ia datang ke Gongdan melalui pohon itu. Seolah ingin memastikan, ia mencoba keluar dari Gongdan melalui jalan yang biasa ia lalui. Namun, ia tak pergi ke dunia manusia, melainkan kembali ke pohon itu. Kapten Kang yang masih tak mengerti situasinya, mendesak Il-young untuk menjelaskan. Il-young kini menyadari bahwa ia tak bisa keluar dari desa Gongdan lagi. Mendengar itu, Kapten Kang sangat khawatir karena takut terjadi sesuatu pada Il-young. Begitu juga dengan Paman Jang yang berada di sana. Dengan terbata dan tidak jelas, Il-young berusaha bercerita bahwa saat tadi ia sedang berada di taman dengan Kim Wook membicarakan mimpinya. Belum sempat Il-young berkata lagi, tubuhnya tiba-tiba melayang dan memudar secara perlahan. 그동안 감사했어요.
Kapten Kang mencoba menahan Il-yong dengan memegang tangannya, tapi Il-yong melayang semakin tinggi lalu menghilang. Kapten Kang membeku di tempatnya. Ia masih belum bisa memahami apa yang terjadi, perpisahan yang begitu mendadak baginya. Ia bahkan mulai menangis karena belum sempat mengucapkan perpisahan pada Il-yong. 저도 못하는데 고맙다는 말도 못했다고요. 어제 설거지도 시키지 Kim Wook rupanya berlari ke rumah wanita misterius itu. Sampai di sana, ternyata rumah itu sudah kosong dan wanita itu sudah tak ada. Ia kemudian masuk ke dalam rumah dan terkejut melihat tubuh Il-yong yang terbaring di atas tempat tidur. Dari monitor yang terpasang di tubuh Il-yong menunjukkan bahwa Il-yong masih hidup. Kim Wook mencoba untuk menyadarkan Oh Il-yong. Tanpa ia sadari, Steve sudah berdiri di belakangnya dengan senyum menakutkan penuh kemenangan.